Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri kita yang sebelumnya, yaitu tentang handling request. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal latihan yang ada pada modul berikut ini. Nah, di sini ada 3 soal ya. Yang pertama kita disuruh untuk membuat tabel, membuat model, dan juga menambahkan informasi tertentu. Oke, langsung saja kita coba untuk mengerjakan. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan soal latihan ini. Kita akan mulai dari yang soal nomor pertama terlebih dahulu. Di sini kita disuruh untuk membuat tabel bernama statistik di dalam database dengan kolom pada gambar berikut ini ya. Oke, kita coba langsung buat kita di dalam MyMart ya, karena kita akan pakai di sini advanced template. Jadi database ini kita sudah pernah buat untuk percobaan sebelumnya. Jadi kita tinggal pakai tambahkan tabelnya, tabel baru di sini statistik. Oke. Jumlah kolomnya di situ ada 6. Oke, kita tambahkan 6. Oke, apabila sudah kita klik go. Oke, sudah. Jadi yang pertama di sini kolomnya ada ID, kemudian panjangnya 11. Dia itu auto increment dan juga kita buat dia primary key. Oke, sudah. Selanjutnya di sini ada access time. Dia panjangnya tipenya date time ya, berarti date time. Coba kita lihat. Nah, di sini panjangnya berarti kita kosongi nanti agar otomatis ya. Oke, selanjutnya ada di situ user IP 20, varchar 20, kemudian user host varchar juga, dia panjangnya 50, kemudian pet info varchar juga, panjangnya juga 50. Kemudian di situ ada query string varchar juga, panjangnya 50. Query string panjangnya juga 50. Oke, sudah. Nah, apabila sudah, kita bisa klik save ya di sini. Klik save. Oke. Nah, tadi untuk yang pet info seharusnya kita buat dia 0 ya, agar nantinya bisa otomatis langsung masuk tanpa kita kirimkan ID-nya. Jadi di sini kita buat dia bukan auto increment tapi 0 ya. Di sini kita save. Kita juga buat pada query stringnya. Nah, di sini query string kita ubah dia menjadi 0 agar boleh kosong. Nah, kita buat dia 0. Oke, kita save. Oke, sudah berhasil. Oke, kita tinggal soal yang kedua. Jadi di sini soal pertama membuat tabel statistik sudah betul. Kemudian di sini buat model di aplikasi kita untuk tabel statistik. Oke, berarti yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan menggunakan GI ya. Jadi pada percobaan sebelumnya kita menggunakan GI juga sudah pernah. Agar lebih cepat ya menggunakan GI. MyMart, kemudian /web, kemudian GI. Front end, MyMart front end /web /GI. Oke, kita enter. Oke, kita pilih yang model generator karena kita akan membuat model secara otomatis ya, atau mengenerate model. Kita pilih untuk tabelnya statistik. Model class name-nya otomatis di sini akan muncul. Namespace-nya sudah betul. Kode template-nya juga sudah betul, berarti kita tinggal klik preview. Oke, di sini seharusnya muncul kode filenya, coba kita lihat. Nah, dia ya, untuk yang required dia ada access time, user IP, dan juga user host. Oke, jadi apabila salah satu itu kosong, nantinya dia tidak akan bisa atau tidak akan di insert ke database. Jadi kita langsung, apabila sudah, kita langsung generate saja. Oke, sudah, seharusnya di sini berhasil. Nah, dan kita coba lihat di front end, kemudian model, seharusnya dia itu
ada statistik ya, ada model statistik. Nah, di sini sudah betul, oke. Coba kita ke dalam controller. Nah, di sini ada item ya, item kategori, oke. Kita coba lihat soal selanjutnya. Di sini ada, kita disuruh untuk menambahkan informasi waktu akses, IP pengguna, nama komputer pengguna, path info, dan query string yang dilakukan dari request yang dilakukan oleh pengguna pada root item ya, di mana ini ada controllernya, indeks ini adalah actionnya, ini juga sama, controllernya item, kemudian actionnya view. Oke, berarti pertama kita akan langsung ke dalam controller. Oke, mungkin pada percobaan sebelumnya pernah kita disable ya atau nonaktifkan untuk action create, update dan juga delete-nya. Kita aktifkan saja terlebih dahulu. Kita kontrol slash ya untuk mengaktifkannya. Oke. Nah, apabila di sini teman-teman sudah aktif untuk action create, update dan juga delete-nya, berarti tidak perlu dikontrol slash ya, nanti malah akan nonaktif ya. Di sini kita akan, berarti yang pertama indeks, kedua ada view. Oke, berarti kita taruh di sini, kita instansiasi terlebih dahulu ya, karena di sini model statistik dia belum dikenali di sini. Oke, kita set info, kemudian sama dengan new statistik. Oke, asaf, seharusnya di sini dia muncul statistik ya. Oke, kita tinggal masukkan untuk requestnya. Oke, kita info, kemudian ada access time-nya, access time-nya kita sepertinya untuk di request tidak ada ya. Coba kita lihat di dalam request. Nah, tidak ada di sini. Kita gunakan saja PHP agar lebih cepat. Seperti sebenarnya sama saja ya. Kita gunakan PHP. Kita coba cari tahu di sini PHP date. Sesuaikan dengan aturan dari MySQL-nya ya untuk date formatnya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada the MySQL date format. Kita copy saja ini. Oke, kita copy, kita paste di sini. Oke. Selanjutnya kita untuk IP-nya berarti user IP, kemudian y.2.2 $app, kemudian requestnya apa? Oh, berarti user IP. Oke, nah di sini sepertinya y ini itu dia tidak dikenali ya, karena di sini belum ada. Caranya kita bisa klik kanan, kemudian import all class. Nah di sini sudah tidak error lagi. Oke, selanjutnya info, kemudian user host, kemudian y.2. Nah, sepertinya untuk menggunakan ini sepertinya tidak bisa ya untuk requestnya kalau menggunakan ini. Coba kita lihat saja nanti. $app request user host. Nah, di sini ada user host, tapi nanti ketika dia coba kita vardam, nanti dia tidak akan muncul. Jadi coba kita lihat saja vardam info user host oke. Nah, oke, berarti dia akan mengirimkan ke dalam indeks ya, berarti di mana indeks itu dia ada diffuse, kemudian layout, kemudian main titik PHP ya, karena dia
pasti dia akan di atas. Coba kita lihat. Dia berarti ke dalam item index. Nah tadi ya dia tertutup ini. Jadi kita di sini bisa buat backgroundnya menjadi transparan. Oke, kita save. Coba kita refresh. Nah tadi sepertinya di sini tidak muncul ya, sepertinya terlalu kecil. Nah di sini ya terlihat kecil sekali. Di situ dia 0. Nah 0 di sini. Jadi berarti tidak bisa ya. Karena ketika nanti di insert ke database nanti dia tidak akan keluar karena dia tidak boleh 0 untuk user hostnya. Berarti kita kembalikan ke DAC. Oke. Selanjutnya di sini kita ganti saja dengan menggunakan punyanya PHP. Vardamnya kita hapus. Di sini coba kita lihat sepertinya ada PHP hostname. Nah, di sini ya get hostname kita bisa menggunakan ini. Oke. Berarti di sini kita hapus untuk ini. Kita ganti get hostname. Oke. Selanjutnya info. Kemudian ada pet info ya. Pet info $2 $app. Requestnya apa? Jadi requestnya ya pet info ya. Berarti di sini coba kita pet. Nah di sini ada pet info. Oke, selanjutnya query string. Query string $2 $app. Kemudian requestnya apa? Kemudian query string. Oke. Setelah semuanya benar, kita bisa save. Caranya kita bisa $info kemudian save. Oke. Kita save. Nah, cara mengaksesnya kita ke index coba. Kita close ini, kita ke index. Oke, dah. Seharusnya di sini muncul ya. Coba kita lihat. Nah, di sini muncul untuk pet infonya dia index, query stringnya kosong. Nah, tapi di sini IP-nya dia tidak muncul karena di sini sepertinya dia localhost sehingga dia IP-nya .2.1. Jadi kita bisa ganti di sini untuk IP-nya itu menjadi IP kita 192.168.1.102 karena lokal ya, jadi bisa kita akses begini. Oke, kita coba di sini refresh, di sini akan muncul seharusnya. Nah, di sini muncul, tapi query stringnya kosong ya. Berarti kita coba tambahkan di sini tanda tanya, kita kirimkan ID-nya, misalnya ID-nya berapa 3 ya di situ. Coba kita lihat, kita enter. Nah, di sini seharusnya query stringnya ID 3. Coba kita refresh. Nah, betul ya di sini. Berarti sudah betul. Tapi view-nya belum ya di sini. View-nya belum, tinggal kita copy saja. Kita copy, kita paste di dalam sini, di dalam action view. Kita copy, kita paste. Oke. Apabila sudah, kita save. Kita coba refresh. Oke, di sini kita coba di sini ya. Klik view di sini. Nah, oke, di sini coba kita lihat, kita refresh, seharusnya ada item slash view. Nah, view ID 1 betul, oke. Sudah betul untuk soal ketiga, sudah berhasil kita lakukan. Oke, kita telah selesai untuk mengerjakan soal pada modul berikut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.